Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wonten dalu menika tanggal pinten menika nggih? Tanggal 6 Rajab tahun 1907 Hijriah utawi tanggal 25 Desember tahun 2025 nggih. Ingkang wonten dinten menika kita mangertos orang-orang Nasara sebagian mereka merayakan hari lahir Tuhan mereka. Sebagian mereka merayakan hari lahir Tuhan mereka. Nah, terus sebelum dilahirkan sing disembah sinten? Nggih mboten? Gitu. Ya, sebelum dilahirkan terus yang disembah siapa? Ya. Mereka menganggap itu hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya. Yang mereka menyebut dengan istilah Yesus Kristus, ya. Nabi Isa alaihissalam menika klebet utusanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dados tandha kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala jalaran Allah nyiptakaken Nabi Isa alaihissalam boten kanthi sarana bapak. Para ulama ngendikaken bilih Allah nyiptakaken manungsa kala wau nggih. Sepindah Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan boten lewat bapak dan ibu, boten lewat bapak dan ibu Nabi Adam alaihissalam. Kali Allah ciptakan ibu Hawa alaihissalam namung lewat bagian bapak Nabi Adam alaihissalam saking tulang rusukipun, tidak ada dari bagian ibu sama sekali. Langsung Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam saking lewat ibuipun Maryam alaihissalam, ya, tidak ada lewat bapak sama sekali. Langsung Allah ciptakan semanungsa umumipun injih menika lewat bapak ibuipun. Terus neo komplit ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nalikanipun seperangan tiang-tiang Nasara beranggapan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, putranipun Allah jalaran boten gadah bapak. Berarti Nabi Adam lebih berhak untuk dianggap anak Tuhan karena tidak punya bapak dan ibu. Tapi tidak ada yang menganggap demikian. Sehingga Allah mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sak temene gambaran Nabi Isa alaihissalam itu iku kaya dene gambarane Nabi Adam alaihissalam. Allah nyiptakake Nabi Adam saka lemah, banjur Allah ngendika kun dadiya fayakun, dadi Nabi Adam alaihissalam.
Sehingga kados ini Nabi Adam sanes putranipun Allah, Nabi Isa ugi sanes putranipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging kelahiran Nabi Isa alaihi salam pancen minangka tanda-tanda kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paring cariyos ngenani inggih menika kisah Nabi Isa alaihi salam ingkang dipun lairaken ibu-ipun inggih menika wonten ing surat Maryam. Wonten ing surat Maryam wonten pinten ayat lajeng sasanipun nglairaken Nabi Isa alaihi salam Allah dawuh dumateng Maryam alaihi salam wonten ayat angka selangkung surat Maryam wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ini sasanipun Maryam alaihi salam nglairaken piyambak bener-bener rincangipun. Nggih. Mani jaman sakmenika kudu ning bidan. Nggih, utawi kudu ning rumah sakit. Maryam alaihi salam nglairaken piyambakan tebih saking tiyang naga semanten. Saya pun lahirakan Allah ngendikaken wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Ya, goyangkanlah padamu pokok pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, maka pohon kurma itu akan menggugurkan untukmu rutab yang segar. Ya, rutab yang segar yang dipetik di saat itu. Nggih, jenengan nate ngertos wit kurma dereng? Mpun nggih, paling mboten fotone nggih. Wite mpun nggih. Nggih. Ing antasipun keisaman wit kurma menika nggih. Menika mboten badhe nggogrokaken nggih. Inggih menika wohipun nggih utawi godhongipun nggih. Dados senajan wonten tiyang sing gothot, sing kokok, gerok ora bakal ana sing gogrok. Nggih. Ananging Maryam alaihissalam nembe nglairaken bareng nglairake nggih. Kira-kira awake lungkrah mboten? Lungkrah kesel. Nggih. Tentunya dayanipun mboten kiyat. Aning Allah perintahaken wit kuwi mau roken. Nggih. Mengko wit kuwi mau bakal nibake rutaban janiyah. Nggih. Inggih menika kurma ingkang seger ingkang siap dipun petik gogrok piyambak. Nggih, padahal menawi dalam keadaan normal sing gerok wong lanang pokoke ora bakal jigelok. Nggih. Nanging menika dawuhipun Allah taala dipun tindakaken nggih saestu kedadosan. Sing penting kowe usaha, hasilnya Allah kang nentokke. Nggih, menika. Wit kurma kalau wau umumipun nalikanipun uwah ngaten-ngaten wau wonten musim panas. Nggih, wonten musim panas. Musim panas lho mboten mungkin wonten ing bulan Desember. Lah niki orang-orang Nasara merayakan kelahiran Nabi Isa alaihi salam, sebagian mereka di bulan Desember tanggal 25. Ya. Apakah ada demikian dalam ayat mereka? Mereka mengatakan tidak ada. Mereka mengatakan enggak ada, memang enggak ada. Ya. Di kitab mereka enggak ada, dalam sejarah enggak ada. Kok Nabi Isa lahir 25 Desember? Enggak ada. Catatan sejarah enggak ada sama sekali, kitab enggak ada sama sekali. Itu dari mana? Itu ternyata dari adat orang-orang zaman dahulu, ya, termasuk adat orang-orang Romawi kuno. Itu
adalah hari kelahiran dewa matahari. Dan terus jalan matosi di mana-mana akan dapat itu. Ya. Dan itu berkembang, dan yang menetapkan waktu itu adalah Raja Julius pertama, Raja Romawi. Yang menetapkan raja. Bukan dengan sebab adanya kitab suci atau ayat dari Allah yang menetapkan itu. Itu raja yang menetapkan. Ya, padahal umumnya orang kan ikut rajanya. Gimana? Ya, ini. Terus dari hari lahir saja sudah secara ilmiah, secara sejarah, secara kitab suci memang tidak dituntunkan. Ya. Tetapi sayang sebagian kaum muslimin nggak mau kalah. Sebagian umat Islam nggak mau kalah. Nanti kalau pas Rabiul Awal tanggal pinten 12, umat Islam juga mengadakan hari kelahiran yang serupa. Ya, cuma istilahnya bukan Natal, ya, karena Natal itu berasal dari dari bahasa Yunani natalis, ya, tapi dengan maulid dari bahasa Arab. Ya. Sebagian umat Islam ikut-ikutan. Ya, padahal yang diikuti juga nggak dituntut dalam kitab mereka sendiri. Ya, ini. Salajipun Allah Ta'ala nerangaken nalikanipun Maryam alaihissalam kalau wau kondur meto bayinipun Nabi Isa alaihissalam dipun beto dumateng kaumipun nggih. Lajeng kaumipun kula nangleti dumateng Maryam alaihissalam. Injil menika wonten ing ayat 28 surat Maryam, ya ukhta Harun maka na abuki imra'an sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai saudara Harun, bapakmu itu bukan orang yang buruk, ya, Imran itu orang saleh, bukan orang yang buruk, dan ibumu bukan seorang pelacur. Kenapa kamu bawa anak tanpa suami? Bapakmu orang soleh, ibumu orang solihah. Kenapa kamu pulang bawa bayi tanpa suami? Mboten mriki Bani Israel ngundang Maryam kan disebutan ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuan Harun. Ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW, ditanya orang Yahudi, Al-Quranmu salah kuwi, mosok Maryam saudara Harun, hidup Nabi Harun itu beda dengan Maryam, kok sedulure piye? Paham nggih maksudnya nggih, nyenan nggih? Paham nggih? Di Nabi Harun itu hidup zaman Nabi Musa alaihissalam. Jauh waktunya, zamannya daripada zaman Nabi Isa. Nah, kok Maryam sedulure Harun ini piye? Kitabmu salah. Ya, sahabat telu ajeng sowan dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam matur, ya Rasulullah kula ditakon ngeten pripun? Ya. Ora mbok jawab. Wong-wong Bani Israil ku biasa menehi jeneng anak-anake kani jeneng wong-wong saleh. Kalau nggak salah itu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sahih. Berarti pancen Nabi Maryam alaihissalam gadah sedulur lanang namanya Harun. Tapi bukan Harun Nabi Harun. Jelas nggih? Kantos zaman sakmenika wonten tiyang namanipun Muhammad, bukan berarti mesti Nabi Muhammad. Jelas nggih? Sehingga Al-Qur'an enggak salah. Ya, Al-Qur'an enggak pernah salah. Cuma kadang-kadang orang salah paham terhadap Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga. Ya, enggak mungkin salah sama sekali.
Ya. Bisa jadi orang salah paham terhadap Al-Quran, betul, salah paham. Al-Quran salah, nggak ada salah. Ya. Fa asyarat ilaihi, lajeng Maryam alaihissalam menunjuk kepada Nabi Isa yang masih bayi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Sehingga Bani Israel lajeng ngucap mengingkari Maryam alaihissalam, piye kita bakal ngomong marang bayi kang isih ana ing gendongan, isih nyusu. Kok kon ngomong karo bayi? Allah ngendikaken qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa ngendika ingkang tasih bayi, qala Isa wa huwa fi mahdihi. Nabi Isa ngendika napa tasih wonten gendongan, ini Abdullah, sak temene aku hambaning Allah. Atani al-kitab ay qadha bi'ta'il kitab wa huwa al-injil ja'alani nabiyya. Allah wis paring takdir marang aku besok bakal paring kitab suci yaiku mau Injil. Lan Allah ndadekake aku besok minangka nabi. Nggih. Dados menika Nabi Isa alaihi salam beliau ngendika nalikanipun tasih bayi. Nggih, semene klebet mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Wonten hadis Imam Bukhari Imam Muslim Nabi ngendikaaken nggih, bilih wonten 3 bayi ingkang saged ngendikan. Ulama ngendikaaken yaitu di kalangan Bani Israel. Di kalangan Bani Israel. Sebenarnya Nabi Isa alaihi salam ang kalih menika sahibu Juraij, bayi ingkang kalih si Juraij. Ang ngendika bayi ingkang nembe dipun susoni ibuipun. Kisah Juraij pun ngertos nggih jenengan nggih. Kita kula pun tahu ngatur nggih. Nggih, pun nggih. Aja lali engko. Nggih. Lajeng bayi ingkang nembe dipun susoni. Nggih. Saged ngomong. Di zaman kita sekarang ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memunculkan fenomena seperti ini. Di Afrika pernah terjadi mungkin sekitar 30-an tahun yang lalu, wonten seorang bayi yang bisa bicara. Mungkin jenengan saged madosi menawi madosi, namanipun Syarifuddin Al-Khalifah dari negara Tanzania, Afrika. Ya, dan mungkin orangnya masih hidup sampai sekarang. Umurnya mungkin 30-an tahun sekitar itu atau 40-an tahun sekarang. Ya. Beliau ketika masih bayi, 2 orang tuanya Nasrani. Ya, dan kampungnya kampung Nasrani. Ya, setelah lahir beberapa hari oleh ibunya, orang tuanya mau dibawa ke gereja untuk dibaptis. Ya. Kemudian Allah takdirkan bisa ngomong, "Bu, aku jembok baptis, Bu. Aku iman marang Nabi Muhammad SAW." Bayi bisa ngomong. Mboten sedih baptis kok mulih. Tiga mulih, ternyata ngomong terus si bayi niki ning wong tuane ra mudeng. Wong tuane ra mudeng. Ya, dene wong tuane dikira ketemplekan jin. Goleke dukun ora mari. Goleke pendeta ora mari. Nggih. Lajeng wonten tiyang Islam kang mireng, ana bayi nangis terus utawa ngomong terus ora meneng-meneng. Nah, mbok menawa kisah nambani ta'ruqyah. Nggih. Dipun datengi dirungok lho. Kok maca Al-Qur'an bayi ini? Beliau pun sujud syukur dan meminta orang tuanya, niki anak jenengan maca Al-Qur'an niki. Maca Al-Qur'an. Nah, akhirnya
Dua orang tuanya masuk Islam. Banyak orang masuk Islam. Sekitar umur 4 lah tahun, 5 tahun, niku apal Al-Qur'an, ra enek sing mulang. Ning aja ditiru kene iki. Ora iso ditiru. Apal Al-Qur'an ra enek sing mulang. Iso salat ra enek sing mulang. Bisa 5 bahasa ora enek sing mulang. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Swahili. Swahili ini bahasane mereka wong Afrika. 5 bahasa lancar kabeh, ora nek sing mulang. Nggih. Ora iso ditiru. Dan beliau menjadi dai. Video-video yang masih kecil masih didapatkan sampai sekarang. Namanya Syarifuddin Al-Khalifah. Beliau waktu kecil ceramah di mana-mana. Diiringi tentara. Ceramah di lapangan. Terus ceramahnya mboten ten masjid ngenten iki, rahmat. Yang hadir ribuan jamaahnya. Dan banyak di antara mereka kemudian masuk Islam setelah mendengar ceramah beliau. Dan beliau ketika ceramah sering mengajak untuk taubat, waktunya taubat. Ternyata Allah tunjukkan orangnya kemudian masih hidup sampai sekarang, belum ada berita meninggalnya. Namanya Syarifuddin Al-Khalifah. Jadi ternyata kok Bayu iso ngomong itu kalau Allah mengendaki bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Wong HP iso ngomong saat ini, gitu. HP diklik, ngomong deh HP ini. Apalagi manusia ciptaan Allah, Allah mengendaki ya nggak ada yang mustahil. Langsung aja menika Nabi Isa ngendika malih wonten surat Maryam ayat 31 wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Lan Allah Ta'ala ndadekake aku minangka wong kang diberkahi ana ing ngendi wae aku mapan. Terus Allah Ta'ala ndadosaken Nabi Isa kala wau inggih menika tiyang yang dipun berkahi tan butike mawon beto kesaenan ngajaraken kesaenan. Amriki wonten tiyang kala wau mboten dipun berkahi nang dindi gawe kisruh. Wonten tiyang niku. Sing ngaten niku. Ning kono gawe kisruh, ning kono gawe kisruh, ning kono gawe kisruh. Nabi Isa diberkahi Allah dimanapun berada berkebaikan, berberkah. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Lan Allah paring wasiat marang aku supaya nindakake salat, njaga salat, bayar zakat nalikane aku isih urip. Tetes Allah perintah dalam Nabi Isa alaihissalam nabi pun tasih gesang sebatas tansah njagi salat, bayar zakat. Berarti ajaran salat dan zakat menika mboten khusus ajaran ingkang dipun asta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi ajaran nabi-nabi zaman rumiyin salat dan zakat menika. Bismillah ngendikaken wonten surat Al-Bayyinah ngenani tiang-tiang ahlul kitab wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Lan wong ahlul kitab iku ora diperintahke dening Allah Ta'ala kejaba supaya ibadah marang Allah Ta'ala kanthi memurnikan ketaatan ketundukan marang Allah lan supaya nindakake salat lan bayar zakat. Ahlul kitab Allah dawuhi salat lan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Lan iku agama kang lurus. Lah sak menika tiyang yang ngaku nderek Nabi Isa nggih malah mboten salat. Nggih mboten zakat.
Nggih, ning bayar jenenge persepuluhan. 1/10 dari hasilnya kepada pendetanya. Sebagaimana sebagian kelompok kaum muslimin ada yang seperti ini. Saben sasi kudu bayar 1/10 sing jenenge IR. Nanti wonten mireng mboten? Iya, yen mboten nggih, mboten ana apa niki rahasia soalnya. Lajeng Allah ngendikaken nggih, ucapan Nabi Isa alaihi salam wa barron biwalidati. Lan Allah taala ndadekake aku kuwi mau wong kang bekti marang ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lan Allah ora ndadekake aku minangka wong kang sombong lan cilaka. Nggih, terus Nabi Isa ngendika Allah ndadekake aku wong kang bekti marang ibuku. Keng menapa bekti marang ibuku? Nggih, jalaran Nabi Isa mboten gadah bapak. Nggih, saking pun sebab ibu kene mawon. Nggih. Lan Allah ora ndadekake aku wong kang sombong. Lan wong kang cilaka. Nggih. Injih menika margi remen maksiat dumateng Allah taala, mboten. Nggih, menika Nabi Isa alaihi salam. Wassalamu alayya ya maulitu. Lan keselamatan tumrapku saha ngersane Allah nalikane aku dilahirake. Sebagian kaum muslimin menggunakan kalimat ini untuk mengatakan Natalan ana lho dalam Al-Qur'an lho. Iki bukti ayat iki lho. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Dan keselamatan Allah berikan kepadaku di waktu aku dilahirkan. Berarti merayakan kelahiran Nabi Isa ada dalam Al-Qur'an. Saya pernah membaca seperti itu. Orang Islam yang menyimpang pemahamannya seperti itu. Tapi lupa ayat itu masih ada kelanjutannya. Wa yauma amutu, dan pada hari aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup lagi. Apakah ketika Nabi Isa mati juga dirayakan? Apakah ketika Nabi dibangkitkan dari kubur dia dirayakan? Pada itu satu ayat. Jadi sok-sok orang-orang yang menyimpang itu suka motong-motong ayat terus dimaknani dewi, terpisah dengan yang lain pada satu ayat. Ada sebagian umat Islam yang membela peringatan Natalan urawo pun Al-Qur'an yono dalile ini. Itu seperti kayak mengambil ayat fawailul lil musallin. Ada dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin. Cilaka wong kang salat. Al-Qur'an wonten mboten? Wonten. Tetapi itu masih koma. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dan masaran kalau nanti kepanggih mbah-mbah. Mas, ngene apa Adi? Mbiyen Mas. Ono kiai mlebu PKI Mas. Ceramah Mas. Kowe terus-terusno salat cilaka kowe. Nggone Al-Qur'an ono. Fawailul lil musallin. Terusno salat. Kalau lajeng matur Bapak, anu jenengan mireng piyambak Pak niku. Aku krungu dhewe. Ten pundi? Lapangan Masaran. Zaman PKI Mas. Niku sing ngomong sinten Pak? Kiai, keng pundi? Keng Kalioso. Oh nggih. Nah, pas wonten acara Kalioso kula tanget renjang-jang mriku. Nggih. Kula mireng kisah ngenten leres mboten, Pak? Oh, leres niku. Betul. Kiai sinamine, nah si A. Bapak jenenge si B. Oh, berarti benar ya? Betul. Memang ada seperti itu.
Ya. Ning rumiyin kula dereng takon jenenge sik dhewe terus ndelok pas wonten acara melih. Anu niku jenenge sinten, Pak? Oh, jenenge niki. Oh. Berarti ana jenenge si A si B. Kiai A B. Nah, ini. Jadi wonten orang-orang itu yang kadang-kadang motong-motong ayat. Dipahami semaunya sendiri. Ya. Maka nggak hati-hati. Tidak setiap orang yang berdalil dengan Al-Quran mesti mengikuti Al-Quran. Tidak mesti. Ya. Menikah. Langsung Allah ngendikaken wonten ayat 34, "Dzalika Isa bin Maryam." Ya, itu adalah Isa bin Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, perkataan yang benar yang mereka ragu-ragu padanya. Nggih, menapa ingkang Allah kisahkan kalau wau kisahipun Nabi Isa alaihissalam, nggih, sifatipun, beritanipun, nggih. Lan panjenenganipun kalau hambanipun Allah, utusanipun Allah. Ya, itulah perkataan yang benar, ya, yang tidak ada keraguan padanya. Ya, akan tetapi orang Yahudi, orang Nasara menyimpang dari perkataan yang benar ini. Orang Yahudi nganggep Nabi Isa anak haram, anak zina. Ya. Mosok nglairke randi bojo berarti anak zina. Itu orang Yahudi menganggap Nabi Isa anak zina, ya, menuduh Maryam alaihissalam dengan tuduhan berzina, kemudian meremehkannya, melecehkannya, bahkan berusaha membunuhnya. Orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam, sangat meremehkan Nabi Isa. Ini kok seorang selipun yang Nasara sangat mengagungkan berlebih-lebihan. Ya. Dianggap sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan. Ya, karena mereka sendiri juga bingung. Iki jane anak Tuhan po Tuhan. Ya. Terus Tuhan cacai piro? Ya, mereka bingung juga. Ya. Kalau nanti maos kisah ada seorang dari Irlandia niku lor Inggris. Ya. Ketika di sekolah diajari oleh gurunya, ya, dengan 3 Tuhan, Trinitas. Barang ning omah ibuke diajari ayo ndonga marang ibuke Tuhan. Bunda Maria. Akhirnya pun bingung bocah iki. Nggih. Ning sekolah diajari berdoa kepada Tuhan yang 3. Nggih, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ning omah diajari kalau ibuke berdoa kepada ibunya Tuhan. Nah, terus cacahe piro Tuhan? Bingung. Ya, akhirnya beliau masuk Islam akhirnya kisahnya. Ya, dan jadi dai muslim besar di Inggris sampai sekarang. Namanya Abdurrahim Green. Ya, Abdurrahim Green. Ya. Hafizahullah taala. Menikah Nabi Isa alaihissalam ada 2 golongan yang bersikap sangat meremehkan orang Yahudi dan sangat mengagungkan lewat batas orang Nasara. Umat Islam bersikap tengah. Ya. Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat Allah yang Allah ciptakan dan kun, ya, ruhnya Allah ciptakan secara khusus tanpa bapak. Ya. Sehingga Nabi Muhammad ngendikaken wonten hadis Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Nggih, sira aja memujiku leluwian kaya dene wong-wong Nasara wis memuji leluwian marang Nabi Isa. Fa ini Abdullah wa rasuluh, aku mau hambaning Allah, utusaning Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh, sebutan wae hambaning Allah, utusaning Allah. Nggih.
Langsung Allah ngendikaken wonten ayat 35, maka lillahi ayattahidha min waladin subhana. Ora pantes Allah taala kagungan putra. Maha suci Allah subhanahu wa taala. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nalikane Allah taala mutusake sawijining perkara, Allah mung dawuh marang perkara kuwi mau kun dadiya fayakun banjur dadi. Nggih. Menika dados Allah taala mboten pantes gadah putra. Jalaran napa? Jalaran sadaya kang wonten ciptaanipun Allah. Allah mboten gadah sema. Kados pundi gadah putra. Sedaya kang wonten ciptaanipun Allah. Allah cukup ngendika kun jadilah jadi. Kenapa punya anak? Ya, ulama mengatakan jika Allah punya anak, maka Allah punya tandingan. Karena anak dengan orang tua itu mesti satu jenis. Ya. Yang sapi dia anak jenenge apa? Pedet. Pedet nggih mirip sapi to nggih? Sapi cilik. Nggih, wedhus di anak jenenge napa? Cempe nggih. Wedhus cilik. Nggih, kebu di anak jenenge napa? Kudel nggih, kebu cilik. Nggih mboten. Kalau Allah punya anak, berarti satu jenis dengan Allah. Allah ada tandingannya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada seorang pun yang menyamai Allah taala. Enggak ada tandingan Allah taala itu. Bagaimana mungkin anak Allah, semua ciptaan Allah? Itu kemungkaran yang besar, itu kedustaan yang besar. Menika. Semenika pilih jalan yang lurus, yaitu beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa ngendika wonten ayat 36 surat Maryam, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Sak temene Allah taala kuwi mau pangeranku lan pangeranmu. Allah kuwi mau kang nyiptake aku lan sira. Kang nguasani aku lan sira. Fa'buduhu. Sira kabeh padha ngibadah marang Allah. Hadza siratum mustaqim. Iki dalan kang lurus. Tetes mriki kang lurus ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mengesaken Allah Subhanahu wa taala wonten peribadahan. Nggih. Lan boten kenging ijab menika nganggep Allah gadah putra. Nggih. Naikanipun Allah nurunaken Al-Qur'an pancen nggih hampir nggih seluruh penduduk di muka bumi punya keyakinan Allah punya anak, hampir semuanya. Orang Arab jahiliyah gadah keyakinan malaikat putri ini pun Allah. Orang Nasrani punya keyakinan Nabi Isa putra Allah. Orang Yahudi punya keyakinan Uzair putra Allah. Ya. Orang Yunani punya keyakinan napa niku? Yang Allah Herakli napa jenenge? Herakles sinten niku jenenge? Ya katanya anak Allah. Ya. Ya. Lali kula jenenge sinten. Ya, orang Iran waktu itu punya keyakinan Mitra anak Allah. Ya. Orang India punya keyakinan Krishna anak Allah, Rama anak Allah. Itu merata di seluruh dunia. Ya. Hercules anak Allah, kata orang Yunani, Hercules anak Allah. Itu merata di seluruh dunia memang. Ya. Sehingga Allah Taala menurunkan Al-Quran di antara sebab Allah menurunkan Al-Quran memberikan peringatan dan ancaman orang yang mengatakan Allah punya anak.
Allah ngendikan surat Al-Kahfi ayat sekawan, wa yungdhiral ladzina qalu takhadallahu walada. Al-Quran turun untuk mengingatkan kepada orang yang berkata Allah punya anak. Itu salah satu hikmah turunnya Al-Quran, mengingatkan, melarang orang yang mengatakan Allah punya anak. Lajeng Allah paring bantahan-bantahan dengan 4 bantahan. Kepada orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya 4 bantahan. Pertama, malahum bihi min ilm. Mereka tidak punya ilmu. Mereka enggak punya ilmu mengatakan Allah punya anak. Mbok menawa ndek ilmu wong tuane ndek ilmu, wala li abaihim, bapak orang duwe ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang ketiga, dosa besar yang telah keluar di mulut mereka. Mengatakan Allah punya anak, ini ucapan yang besar, dosa yang besar. Ngonipun jenengan mboten gadah anak si A, ning anake jenengan nggih. Ini ngawur wae. Nggih to? Kemudian yang keempat, iyaquluna illa kadziba. Mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Ini keempat bantahan Allah Ta'ala. Orang duweni ilmu, melu-melu sing deloni ora mudeng. Kemudian mereka mengucapkan dosa yang besar. Yang keempat, mereka berdusta. Mana buktinya Allah punya anak? Nggak ada buktinya. Menika peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun Allah turunaken, diterangkan dening Nabi sallallahu, dibacakan, dihafal oleh kaum muslimin. Dan Islam agama kita agama sempurna, mengajarkan toleransi. Kamu punya keyakinan seperti itu terserah. Merayakan terserah, kami tidak ikut, nggak ganggu. Silahkan, kami nggak ganggu. Tapi umat Islam jangan ikut-ikutan. Terus jogo gerejane ojo. Senajan untuk duit ojo. Atau ikut-ikutan umpamanya meniup trompetnya. Margi di sebagian toko-toko swalayan kan ada yang seperti itu. Topi nganggo topi Sinterklas, klambi Sinterklas dan sebagainya. Jangan ikut-ikutan kebiasaan non muslim, itu biar urusan mereka. Umat Islam jangan ikut-ikutan. Nabi ngendikaken man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kebiasaan khusus satu kaum, dia termasuk mereka. Kita ridho dengan agama kita merasa cukup dengan agama kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah, mengikuti tuntunan nabinya, utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menikah yang terangkan wonten dalu menikah, sebatas kita umat Islam, saestu memahami bila Islam sampun lengkap sampurna, nakan saya berkawis lan mboten perlu injih menika mencampur aduk agami dengan ajaran yang lain, dan kita ridho dengan Islam dan merasa cukup dengan Islam. Mungkin-mungkin Allah Ta'ala tansah paring bimbingan kesaenan dhateng kita nebihaken saking sedaya mergi-mergi ingkang beto kacilakan. Saat ini kita pungkasi menawi badhe wonten ingkang badhe dipun dawuhaken, kula sumangkaaken. Menika wonten pitakenan biasanya pun sak samunipun sebenarnya perayaan 25 Desember nanti ada perayaan hari raya tahun baru Masehi.
Ya, seperti ini juga umat Islam hendaklah tidak ikut-ikutan, apalagi dengan begadang, lek-lekan, ya. Kenapa? Karena waktu itu sangat berharga bagi orang beriman yang waktu terus berjalan, ya, tidak akan pernah kembali. Kalau sudah berjalan, hendaklah kita isi dengan hal yang bermanfaat, hal yang baik. Ya, kalau memang tidak ada yang harus dikerjakan, sudah tidur, insya Allah besok akan sehat. Ya. Nggih mboten. Nggih. Yen melek sewengi nutup, wah besok bisa KU. Nggih. Apalagi kemudian hal-hal yang enggak bermanfaat, apalagi maksiat, ya orang tidak tahu. Jangan-jangan pas bermaksiat itu datang malakul maut. Sakit mboten? Bisa datang, terjadi. Ya. Apalagi zaman kita sekarang. Ya, dengan adanya tol itu tas-tas mawon deh, gitu. Ya, berita ini bis, ya kecelakaan, berita ini kecelakaan. Itu harusnya bukan masalah jelek tolnya, bukan, tapi itu peringatan bagi kita semua. Ya, untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah dan mengisi hari-hari kita untuk ketaatan kepada Allah SWT. Jangan disia-siakan, ya, apalagi dalam Islam tidak dituntunkan seperti itu. Nggih, ngaten. Cekap nggih, monggo nggih. Apakah sama yang disebut Nabi Isa dengan Yesus? Sebab banyak orang Islam yang menyebut bahwa Yesus itu ya Nabi Isa. Ya. Kalau kita lihat memang sama antara Nabi Isa dengan Yesus, cuma Nabi Isa alaihissalam itu kan kita menggunakan bahasa Arab, ya. Kalau Yesus Kristus itu dari bahasa Yunani asalnya, ya. Tapi orangnya sama. Samanya apa? Yaitu ibundanya namanya Maryam, ya, Maryam, ya. Mereka sebut Maria, ya. Kisah-kisahnya sama, cuma yang ada di kalangan mereka itu banyak penyimpangan. Seperti yang benar Nabi Isa Yesus itu utusan Allah, mereka anggap sebagai anak Allah, ya, dan seterusnya, banyak penyimpangan. Ya, jelas nggih? Ya. Karena kisah tentang Zakaria, tentang Maryam ada dalam Al-Quran, dalam kitab mereka juga demikian. Ya, sama. Cuma tadi banyak kisah-kisah itu yang tidak benar. Mukjizat-mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran ada, dalam kitab mereka juga ada. Tetapi Al-Quran lebih lengkap, sesungguhnya lebih lengkap dan lebih bagus, ya, karena isinya dijaga oleh Allah Ta'ala, semuanya benar. Adapun kitab mereka sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Jelas ya? Oleh itulah banyak orang Nasara yang masuk Islam, dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya dengan masuk Islam itu mereka lebih mengikuti Yesus. Karena Yesus itu wudu, Yesus sholat, ya, Yesus juga khitan, ya, Yesus nggak makan babi, ya. Kemudian Yesus itu puasa. Dalam kitab mereka ada seperti itu, ada. Yesus sujud, ketika berdoa sujud, ada. Yang melakukan semuanya kaum muslimin. Maka dengan masuk Islam, menjalankan Islam itu mengikuti ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya, Yesus yang sesungguhnya. Jelas nggih? Dan umat Islam, ya, itu ada orang yang Allah berikan keistimewaan untuk dialog, ya, dengan orang-orang Nasara, dan Allah selalu memberikan kemenangan dan kemenangan dulu dan sekarang. Ya, zaman dulu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Imam Ibnu Qayyim. Bahkan Ibnu Taimiyah punya kitab khusus dalam bab tersebut, Al-Jawabus Shahih liman badala an dinil Masih. Imam Ibnu Qayyim punya kitab khusus, ya, Hidayatun Nasara. Ya. Ada ulama dari India, ya, punya kitab namanya Idharul Haq, ya, yang menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran dan Taurat ini sekarang itu sudah dirusak tangan manusia.
kemudian ayat-ayat dalam kitab Taurat dan Injil yang disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ada. Ya. Dan kitab Idharul Haq ini yang kemudian dikaji oleh Syekh Ahmad Didat rahimahullah, sehingga beliau menjadi seorang ahli debat yang ulung melawan orang Nasara dan pernah terkalahkan. Enggak pernah terkalahkan. Bahkan Syekh Ahmad Didat pernah membuat pengumuman, ya, menantang siapapun orang Nasara yang mau berdebat dengan beliau dimanapun akan didatangi di dunia ini. Belum pernah datang ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya, dan nggak pernah kalah sama sekali. Ya. Padahal beliau lulusan SD kalau nggak salah. Ya. Beliau otodidak. Ya. Kemudian di antara murid beliau Dr. Zakir Naik, hafizahullahu taala. Ya, beliau dokter, tapi meninggalkan profesi dokternya untuk jadi dai. Ya, sekarang ada, saya lihat di Jawa Timur juga ada seorang dokter meninggalkan profesinya untuk jadi dai. Jadi dai itu bukan masalah apa ya, bukan kedudukan yang remeh sesungguhnya. Ada orang yang punya kedudukan sudah tinggi, tinggal untuk jadi dai, dokter. Untuk jadi dokter itu 1 miliar nomor cukup. Itu. Itu kemuliaan Allah berikan oleh Allah orang yang Allah kehendaki. Ya. Nggih ngaten wonten sanesipun. Cekap nggih, kita do ngantuk. Karena nek suarane masih ono barang selas-selas. Ngantuk. Nggih mending kita aturaken, ya mungkin aturaken saya nambah iman takwa kita tentang Allah taala. Nggih, mungkin Allah taala paring bimbingan kesainan, nggamelaken ketaatan nembahaken kemaksiatan sehingga saged istiqomah netepi ibadah nggayuh kesainan dunya lan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.